Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat serta rizkinya kepada kita semua. Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik, saya ucapkan sebelumnya selamat datang kepada pimpinan Masjid Baitur Rahman Ustadz Naufal, dan juga kepada Ketua Panitia PKN LWPM Fakultas Dakwah Misbah pada Bapak Dr. Bambang Saiful Ma'arif, dan juga selamat datang kepada para peserta PKN yang diselenggarakan oleh LPPM Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwan wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'iznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytum rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairun lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah, hanya ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berbicara masalah retorika, apa perlu gitu retorika ini ada, atau retorika adalah sebuah ilmu baku? Kalau saya lihat di sini dari beberapa kajian gitu ya, sebetulnya Al-Quran sudah punya retorika tersendiri lebih dahulu. Itu ya ibu-ibu. Makanya kalau Allah ditakdirkan majlis kawin itu ramainya usaha. Biasa aku mah gagah lagi ke istri mah. So, Ustaz lah orang kaji pakai jumlah, pakai sorban, pakai pedang, pakai mau mandikan malas. Betul, makanya gak ada yang gagah lah. Betul gitu. Aneh sih ya, kalau misalnya ada orang Islam membiarkan itu, apapun sekecil apapun ormas itu ada. Karena fungsi umat Islam itu sudah kontrol. Yang mau nanya munkar, ya kan munkar itu konsepnya barang siapa yang melihat kemungkaran kalau dibayar. Jadi kewajibannya bukan para ustaz ngumpul nahil munkar teh. Penguasa punya kewajiban utama menumpas kemungkaran. Itu dititik tekankan tugas itu kepada penguasa. Kalau di lingkungan terkecil capek beri kan ngobrol ceritanya apa aktivitas di lembur ya sebulan gaji kecil lah tapi atau kadang-kadang saya beli ya tapi kecil madat anti miras yang menjadi persana menginginkan apa? Kan saya sering hidup di agama nih ngaji-ngaji ini pertanyaan kenapa itu dilarang itu yang namanya miras sudah pemerintah misalnya politik untuk sekalian. Beberapa gitu ya, begitu. Dan dia salah satu sumbangan ini presiden. Di mana saja masjid pasti ada. Dan itu salah satunya yang melahirkan dalam fikih itu kan ya, dibahas bau jasa haram itu secara zahir, secara tahun, 4 tahun, 5 tahun biru. Nah, dalam Al-Quran juga banyak menyebut ya karena ada kelakuan yang baik, membalas kerjakan dengan kebaikan, berlomba dalam mengerjakan kebaikan. Nah, di sini tidak ada. Saya yakin itu. Kenapa? Barang sekarang meskipun
tinggi teknologinya, tapi mereka merasa kurang. Lama-lama akan terintegrasi. Mereka akan menyusup, mereka akan merosot, dan mereka akan mundur dengan sendirinya. Oleh karena mereka ada makhluk yang lainnya ini. Muamalah dengan kita dengan manusia dan dengan habitat kami sendiri banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat melangkah lebih jauh kami dalam kegiatan berdakwah, menyiarkan agama-agama dan pesan-pesan Allah yang disiarkan kepada masyarakat. Di sini mungkin bukan pertanyaan yang saya sampaikan, tapi mungkin lebih besar. Karena pelatihan tentang dakwah eksperimental ini adalah pertama kali mungkin saya justru mengusulkan dari pihak akademisi mau dari fakultas manapun, saya menginginkan diperbanyak hal yang semacam ini, Pak. Tetapi kita melihat bahwasanya di sini juga jangan terlalu dipolitisi. Artinya memang itu perlu bagi masjid-masjid yang utama. Harus dikatakan sampah yang sudah ada dan sampah yang sekarang sudah. Ini kendala sampah dulu tahun 2014 pergerakan saya terjadi seperti ini. Ini panjangnya 35 meter, tingginya itu 4 meter. Ada orang di sana yang jualan kelihatan setengahnya di kurangnya 3,5 atau 4 meter. Lebarnya ini 11 meter, yang sebelah sana sebelah sininya 8 meter. Dulu 2014 kami kesulitan dengan apa yang disebut dengan sampah. Meminta pertolongan kepada desa, kepada kecamatan, kepada pihak dinas. Mereka semua bukan angkat tangan. Tetapi karena akses jalan di daerah kami tidak masuk kendaraan besar. Harus tahu kita ya, kabupaten itu mempunyai 105 aparat untuk 2020. Nah, ini sangat solusi. Bahkan berlanjut, ini hanya orang mereka membuat
Namun aja lah sadar-sadar ya, bukan di imam masing-masing. Mau itu bukan mesti baik ya. Baik baik kayak Pak Kades, baik kayak ini. Gitu kan pikiran nanti, asumsi nanti, kayak pemerintahan. Kemudian serangan, orang yang ngurus serangan, kita serangan kan kita serangan. Alhamdulillah kami di sini sudah mulai Ustaz ya. Kita sudah mulai memperlakukan sadar terhadap sampah. Jadi 3 jenis sampah sudah mulai kita pisah ya. Yang residu kami buang ke TPS, yang bisa yang organik tadi yang seperti Ustaz sampaikan juga sudah mulai kami tata membuat kompos. Alhamdulillah di atas ada Ustaz. Nanti bantu dilihat cocok atau tidak. Kalau tidak cocok, ya dicocokkan lagi. Sudah berlapis juga Ustaz. Ada kohenya, ada skamnya, ada organiknya. Kesalahan ketika kita pulang, membangun itu susah. Jadi rata-rata orang-orang itu misalkan setelah pelatihan itu pasti dalam rangka membuka tempat pengolahan sampah itu pasti orientasinya kepada uang, pada hasil. Sedangkan mungkin cerita dari Akang sudah bisa menggaji atau misalkan itu prosesnya berapa lama. Yang kedua bisa memberikan kekuatan kepada karyawan diantaranya karena membangun itu kan pasti tidak ya, jadi mau awak digaji pasti mau yang duitan lah. Yang susah itu ketika orang-orang punya orientasi uang, sedangkan ini kan harusnya orientasinya kita membangun yang nantinya akan menghasilkan uang. Saya mohon kepada Bapak agar bisa mensiarkan hal seperti ini mungkin dalam bentuk bukan hanya kata-kata seperti itu. Namanya jangan canggih Pak. Mohon Bapak ada menempatkan kreatif itu atau HP di sosmednya. Biar kita yang anak-anak muda ini bisa mensiarkan ke yang lainnya. Kan ada istilah, kau sudah dari pelatihan gimana tindak lanjutnya. Nah, kan zaman sekarang mah jangan canggih. Bapak misalkan mensiarkan lewat medsos atau kita aplikasikan dalam kehidupan masing-masing dan itu mungkin kita bisa menjadikan rujukan. Bisa Bapak mungkin bisa membuat sebuah modul ataupun video yang mungkin bisa disimpan luaskan dan bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Sebagai awal. Nah, lamun rayot, lamun rayot lah. Jadi kan seukuran botol. Nah, upami misalnya ada mapot, biasanya kayak misalnya di taman, ada taman gitu yang mapotkeun. Carana ieu cara ipot mah harusnya dibalikeun dia. Tah ieu dianyam ku kawat. Nah bentukna bade lope, bade jiga angsa. Bentukna mangga nya di damal pot gitu di. Tapi syaratna ieu setengah kudu ka kubur. Ya, setengah kudu kubur, lamun teu kubur pecah. Ya, upami orang misalnya ieu ngadamal pagar di dieu nya, tah setengah ieu kedah ka kubur. Ya, tah ieu dikunci ku kawat di jerona. Jadi mah katawis di luar mah juga botol. Tetap isi gini. Ya isi. Jadi biasa mau pagar. Jadi cara sama aja mau paling mana bentuk mana kayak nyalira lah. Nganyam cara nganyamna itu. Karena ibu nurajin itu. Dari ibu biasa nganyam. Ini satu dalam hitung hari kan 160 namanya ke sampah namanya masuk kan kacai kena bersihannya apa tapi ayah kemarin kena pekatul malah jadi brownies habis ketipu konsumsi cuman kena sampah kena bekatul bagot bekatul telah melaksanakan kegiatan kita secara hikmah dari awal sampai hari kedua ini, alhamdulillah peserta tetap akan menambah. Itu ada generasi muda kita, adik kita yang ikut pada kesempatan ini dan putra Pak Noval juga nampaknya hadir. Semoga ini memberikan dorongan kepada kita semuanya. Alhamdulillah ya kita ini bersama. Kita harapkan ini tidak sampai di sini tentunya. Ada langkah-langkah
lanjut yang berkaitan dengan berbagai macam peluang yang bisa kita ambil dari kegiatan awal. Ini hanya sebagai satu pengantar 2 hari ini. Tentu sekali lagi kita ingin adanya langkah-langkah yang lebih konkret dan berkepanjangan, yang kontinu. Itulah, maka insya Allah kedepannya juga ya apa yang bisa kita sinergikan secara bersama antara dunia kampus, Universitas Islam Bandung, Fakultas Dakwah dan LPBM dengan masyarakat luas. Karena universitas itu bukan menara gading, tetapi universitas adalah menara air. Kalau menara air, dia menghadirkan manfaat ke seluruh penjuru masyarakat yang ada. Dan memang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu makin kesini makin banyak dosen-dosen yang berminat, sehingga proposal sampai ratusan. Dari sekian ratus proposal, tentu ini tidak semuanya di ACC tapi diseleksi mana kira-kira yang layak dan mana yang tidak untuk disempurnakan bagi tahun mendatang, dan sudah dipandang layak dengan kriteria-kriteria akademik, maka itu di ACC. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas penerimaan dari Al-Ustadz Naufal Abdullah, kemudian dari Ustadz Asa Ghifari, kemudian dari MUI Kecamatan Cilengkrang, kemudian para asatidz dari MUI Desa dan seluruh jajarannya. Demikian pula pada para aktivis dakwah, begitu pula para santri yang sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini, dan ini semuanya insya Allah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya persilakan kepada Ustadz Naufal Abdullah untuk menutup selaku tuan rumah. Jadi kita sudah melaksanakan ini dan insya Allah kita akan berkomunikasi lagi. Paling tidak jaringan kita jangan sampai hilang. Alamat-alamat, paling tidak nomor WA sudah tertulis semuanya di sana. Dan ini nanti selanjutnya itu yang pretest maupun yang post-test itu nanti akan diolah. Datanya kemudian akan kelihatan nanti. Samping itu juga ada sedikit uang lelah lah, gitu ya. Uang lelah selama mengikuti pelatihan ini ada dari LPPM dan dari seorang alumni Fakultas Usuluddin Dakwah, dulu namanya Usuluddin, sekarang menjadi Dakwah. Ada yang berkontribusi karena memang dia biasa mengeluarkan infak ini. Tiap bulan mengeluarkan infak, dan untuk bulan ini nampaknya juga mungkin apakah itu infak yang pokoknya atau yang tambahannya itu ketika beliau kita sodorkan ternyata ya ingin berinfak. Jadi kita salurkan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara itu semuanya, karena memang ya ini terkait dengan pertanggungjawaban nanti. Tidak ada yang disimpangkan. Kalau semuanya itu ya kalau infak semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan khilafan dari panitia, dari Unisba, dari berbagai macam pihak, kami selaku ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini semuanya menjadi amal kita semuanya. Amin. Diterima dan mendapatkan ajar yang sesuai dengan niatan kita semuanya. Karena kita semuanya berniat baik, insya Allah balasannya pun akan baik, bahkan berlipat ganda. Manja adil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang melakukan suatu kebaikan, saya dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari perbuatannya. Itu saja singkat yang saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kami hormati Bapak Dr. Bambang
dari MUI desa atau yang lain, dan juga rekan-rekan para remaja binaan pesantren Hidayatullah Cilengkang yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, hari terakhir kegiatan kita, tadi sudah banyak yang dipaparkan, sudah banyak contoh, dan juga kita sudah mendengarkan, dan kita meminta barangkali ya untuk ke depan, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir Ustaz ya. Insya Allah kalaupun tidak di sini, kami dari Cilengkang ya, Kecamatan Cilengkang, kawan-kawan insya Allah siap menjadi mitra untuk PKM dan yang lainnya, wabil khusus dari Unisba. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah subhanahu wa ta'ala ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa hanifa wa kana minal musyrikin. Alhamdulillah ya Allah bi ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah ya Allah bi ni'matil Qur'an. Alhamdulillah ya Allah bi ni'mati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah bi ni'matil azimatin. Ya Allah ya Wahhab, anugerahkan keimanan di hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Engkau anugerahkan kehidupan ini kepada kami, dan kehidupan ini Engkau amanahkan kepada kami. Di tengah amanah ini Engkau amanahkan harta keluarga. Rabbi habli minas sholihin. Jadikan ya Allah kami hamba-hamba yang saleh. Sertakan kami dengan orang-orang yang saleh. Lahirkan dari kami generasi-generasi yang saleh. Rabbi habli min ladunka waliya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang. Kau amanahkan ini kehidupan kepada kami. Engkau amanahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan kami harus menjaga dengan baik. Ya Rabb, berikan kami kemampuan untuk menjaga alam yang Engkau amanahkan kepada kami. Berikan kami kemampuan dan kecerdasan untuk mengambil manfaat dari apa yang Engkau izinkan untuk kami. Ya Allah, jadikan kami setiap langkah sebagai amal soleh. Setiap kekurangan jadikan maaf-Mu ya Allah kepada kami. Setiap kesalahan ampuni kami ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang telah kami lakukan 2 hari ini, jadikan ini usaha kami. Yang seterusnya kami mohon ya Allah, bimbing kami semua ke arah yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, siapapun kebaikan yang dilakukan untuk acara ini, sekecil apapun hartanya, pikirannya, tenaganya, jadikan ini adalah amal soleh yang Engkau berikan dengan keridhaan-Mu. Kau berikan ya Maulana ya Maulana ya Sayyidina bi hurmati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karamati Qur'anil istajib lana ya Allah. Allahumma anzil musalam mubarakah wa anta khairul. Ya Allah, jadikan tempat ini